Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin al-mustafa wal mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke rumah tetangga memetik kue ini dimakan ulul dan usbah. Topik kulduma kali ini yaitu tentang nuzulul Quran. Sahabat kulduma rahimakumullah, berbicara tentang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran yang biasa diperingati oleh umat Islam di Indonesia secara khusus pada tanggal 17 Ramadan. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, turunnya Al-Quran secara duf'ah wahidah ataupun secara keseluruhan komplit 30 juz. Kemudian yang kedua, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Lauh Mahfuz, kemudian dari Lauh Mahfuz Allah menurunkan ke Baitul Izzah di langit dunia secara keseluruhan ataupun 30 juz, dan peristiwa itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, sehingga Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam ayat-ayat Al-Quran, jika berbicara tentang diturunkannya Al-Quran secara komplit, maka Allah menggunakan kata anzal, artinya menurunkan sekaligus. Seperti tadi, Inna anzalnahu, kami menurunkannya Al-Quran sekaligus. Jika kita menemukan Al-Quran berbicara tentang diturunkan secara berangsur-angsur, maka kata yang digunakan adalah nazzal dengan huruf zai bertasydid. Misalkan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikra. Kata nazzal di sini dalam kaidah bahasa Arab berarti perbuatan yang dilakukan atau sesuatu yang terjadi lebih dari sekali, artinya berkali-kali. Maka Al-Quran ketika diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, maka kata yang digunakan adalah nazal. Sementara Al-Quran ketika diturunkan secara sekaligus ke langit dunia, maka Allah menggunakan kata anzal. Sementara yang kedua, diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira, dan surah yang pertama diturunkan kepada beliau adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian adapun untuk tanggal diturunkannya Al-Quran ataupun surah yang pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga tanggalnya masih dalam perdebatan. Artinya banyak pendapat. Namun sahabat kulduma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari semua itu, maka umat Islam telah memperingati nuzulul Quran pada 17 Ramadan, dan itu tidak salah. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan adalah bukan tentang tanggal dan kapan diturunkannya Al-Quran, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan tuntunan-tuntunan dari Al-Quran dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.